Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Yang terkecil lebih besar. Renungan oleh Romo Ignatius Soekarno, Okar. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Begitulah kata Yesus kepada orang banyak yang mendengarkan Dia, dan tentu juga kepada kita yang mau mengikut Dia sekarang ini. Begitu tinggi Yesus menghargai dan memuji Yohanes Pembaptis yang mendahului Dia. Yohanes tidak sekadar mendahului. Tugas utama Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan jalan dan menyiapkan jemaat bagi Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat. Tugas itulah yang memberikan kehormatan yang begitu tinggi kepada Yohanes. Kehormatan itu menjadi semakin tinggi karena Yohanes melaksanakannya tanpa celah. Penghargaan tinggi kepada Yohanes mungkin mengejutkan kita. Kalau memang demikian, lebih mengejutkan lagi kiranya apa yang diberikan Yesus kepada kita. Lalu, bagaimana kita yang kecil ini bisa jadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Yohanes menyiapkan jemaat bagi Mesias, dan kitalah jemaat itu. Dia mendahului Yesus dan tidak melihat seluruh hidup Yesus. Kita yang kecil mengikuti Yesus dan menerima pewartaan penuh akan hidup dan karya Yesus sampai kepenuhannya di kayu salib. Kita sekarang bisa memberi diri untuk dibaptis, menerima baptisan itu dan hidup menurut janji baptis itu. Kita bisa belajar untuk sungguh-sungguh hidup seperti Yesus, Mesias yang menyelamatkan kita dengan memberikan dirinya dan menderita serta wafat di kayu salib. Sahabat Kabar Rohani, masa Advent membantu kita untuk merenungkan misteri ini. Semoga kita sampai ke sana. Semoga kita sungguh siap menerima Dia, siap diserupakan dengan Dia, dan boleh menerima anugerah yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.